Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setelah peristiwa orang muda kaya yang pergi dengan sedih, dilanjutkan dengan Petrus yang berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Lalu dia bertanya, "Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, pertanyaan ini sangat jujur. Dan mungkin kalau kita jujur, pertanyaan itu juga muncul di dalam hati setiap kita. Apa yang sebenarnya diperoleh oleh orang yang mengikut Tuhan Yesus? Apakah semua pengorbanan itu sia-sia? Atau apakah Tuhan benar-benar memperhatikan setiap langkah ketaatan kita? Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 19 ayat 27 sampai ayat 30. Dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara, dalam kehidupan sehari-hari hampir semua keputusan memiliki pertukaran. Seseorang yang memilih satu pekerjaan mungkin harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Seseorang yang pindah ke kota baru mungkin harus meninggalkan kenyamanan yang lama. Setiap pilihan biasanya membawa sesuatu yang ditinggalkan dan sesuatu yang diperoleh. Mengikut Yesus juga sering melibatkan hal yang sama. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Dan Petrus bertanya secara langsung, apa yang akan diperoleh oleh mereka yang mengikut Kristus? Tuhan Yesus tidak menegur Petrus karena pertanyaannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang penuh pengharapan. Yesus berkata, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Saudara, Yesus sedang menunjuk kepada masa depan yang besar. Kepada saat ketika kerajaan Allah itu dinyatakan sepenuhnya. Dan Yesus berkata kepada muridnya bahwa mereka yang setia mengikutnya akan mendapatkan bagian di dalam kemuliaan itu. Yesus memperluas janji itu bukan hanya untuk 12 murid, tetapi untuk semua orang yang mengikut Dia. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara, bapak, ibu, anak-anak, atau ladang. Artinya, setiap orang yang rela menempatkan Kristus di atas segala sesuatu di dalam hidupnya, Yesus berkata, 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Ini tidak selalu berarti bicara tentang kekayaan materi ya saudara. Kekayaan yang berlipat ganda, tidak. Seringkali yang Tuhan berikan adalah keluarga rohani, sukacita di dalamnya, damai sejahtera, ya, tujuan hidup yang kekal. Dan yang paling penting dikatakan apa? Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang pasti kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidupnya. Lalu Yesus menutup dengan satu kalimat yang mengejutkan. Dikatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kerajaan Allah sering membalik ukuran dunia. Orang yang terlihat kecil di dunia bisa menjadi besar di mata Tuhan. Dan orang yang terlihat besar di dunia bisa kehilangan hal yang paling penting. Firman ini mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, mengikut Yesus memang memiliki harga. Kadang kita harus meninggalkan sesuatu, kenyamanan, rencana pribadi, bahkan relasi-relasi tertentu. Mengikut Yesus bukan selalu jalan yang mudah. Dan yang kedua, tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus berkata bahwa apapun yang kita tinggalkan karena namanya, dikatakan Tuhan melihatnya. Tuhan bukan Tuhan yang berhutang kepada setiap kita. Namun Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah melupakan kesetiaan anak-anaknya. Apa yang kita lepaskan bagi Kristus tidak akan pernah hilang. Tuhan sanggup mengembalikannya dengan cara yang jauh lebih besar. Saudara terkasih, Petrus bertanya, apa yang akan kami peroleh? Jawaban Yesus menunjukkan bahwa mengikut Dia bukanlah sebuah kerugian. Apakah selama ini saudara merasa rugi, menyesal mengikut Kristus? Jangan. Karena mengikut Kristus tidak pernah membuat kita rugi. Apapun yang kita tinggalkan demi Kristus, tidak pernah lebih besar dari apa yang akan kita peroleh di dalam Dia. Karena pada akhirnya hadiah terbesar bukanlah berkat-berkat di dunia ini. Tetapi hadiah yang terbesar adalah kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita bisa berelasi dengan Tuhan Allah kita seutuhnya selama-lamanya. Kiranya kita semua boleh terus dengan setia mengikuti Yesus. Percaya bahwa setiap langkah ketaatan, setiap kita tidak pernah sia-sia di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh terus setia mengikut Engkau. Tuhan, mungkin ada kalanya kami berpikir, kami bertanya dalam hati, walaupun kami tidak mengatakannya. Tapi muncul pertanyaan, apa yang kami peroleh? Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami kesulitan, pergumulan, karena mengikut Engkau. Dan kami bertanya, apa yang kami peroleh? Tuhan, biarlah kami boleh ingat bahwa saat kami mengikut Engkau, kami memperoleh hadiah terbesar, anugerah terbesar, di mana kami bisa berelasi dengan Engkau. Bahkan relasi itu bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami memperoleh jaminan hidup kekal itu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat besar, jauh melebihi apapun yang kami terima di dunia ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh terus setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Inilah doa kami. Dan inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.